Halo sobat semuanya, bagaimana kabarnya? Tak bosan saya mendoakan semoga semuanya masih dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya. Kali ini saya akan mereview sebuah film sejarah yang diangkat dari mitologi Inggris Raya, menceritakan tentang kisah perjuangan seorang kesatria bernama Artorius, atau yang lebih dikenal dengan sebutan King Arthur, bersama 6 prajuritnya yang berasal dari Sarmatian atau bangsa Rus, yaitu mereka yang dimitoskan sebagai nenek moyang cikal bakal Kekaisaran Rusia, Ukraina serta negara Balkan Utara saat ini, dan dikenal sebagai pasukan pemberani tanpa rasa takut. Artorius! Tentunya film ini penuh dengan aksi yang sangat menarik, bersama cerita yang dikemas dengan sangat memukau dan tanpa berlama-lama. Langsung saja kita simak alur cerita dari film King Arthur. In the legends of King Arthur and his knights, their names and deeds handed down from father to son. And as for the knights who gave their lives, their deaths were cause for neither mourning nor sadness. Berlatar pada 300 tahun setelah Masehi, di awal film diceritakan tentang kisah dominasi Kekaisaran Romawi dalam misi invasinya ke berbagai belahan dunia, membentang dari daratan Arab sampai Britania, hingga ambisinya untuk menaklukkan Eropa Timur. Dan saat itu harus berhadapan dengan orang Sarmatian yang dikenal dengan bangsa Rus. And when the smoke cleared on the 4th day, thousands died on that field, the members of the decimated but legendary cavalry. Atas kemenangannya itu, pasukan Romawi Eropa Timur mengampuni para tentara kavaleri Sarmatian yang tersisa dengan persyaratan mutlak, yaitu sebuah pertukaran di mana semua tentara Sarmatian yang diampuni harus menyerahkan keturunannya ke dalam militer Romawi. Hingga singkat cerita beberapa tahun kemudian, para Sarmatian yang bermukim di daerah stepa Eurasian pada hari itu dikejutkan dengan kedatangan para tentara Romawi yang ternyata mereka akan menagih janji membawa anak-anak para veteran untuk bergabung dengan tentara Romawi. Dan di saat yang sama seorang anak bernama Lancelot terpaksa harus berpamitan dengan orang tuanya karena dia akan ditempa menjadi seorang prajurit dan akan ditempatkan di wilayah Inggris dengan jarak ribuan kilometer dari tempat asalnya. Don't be afraid. I will return. Sementara di tempat lain di benteng pertahanan Provinsi Romawi yang terletak di wilayah Pulau Britania Raya, terdapat sebuah benteng bernama Tembok Hadrian atau Benteng Vercovicium. Terlihat seorang anak bernama Lucius Artorius Castus yang lebih dikenal dengan panggilan Arthur. Dia adalah putra dari pasangan Pendragon dan Igraine yang digadang-gadang akan menjadi penerus ayahnya sebagai ujung tombak Kekaisaran Romawi di wilayah Inggris Utara. Dan di saat yang sama Arthur juga dinobatkan menjadi komandan pasukan yang akan memimpin para kesatria yang didatangkan dari Sarmatian Eropa Timur. But with this title comes a sacred responsibility. And to be their commander? Yes, the world isn't a perfect place. It has always fallen to a few to sacrifice for the good of many. Hingga singkat cerita 15 tahun kemudian, 7 kesatria itu kini sudah beranjak dewasa dan menjadi prajurit tangguh yang gagah berani untuk mengabdi pada otoritas Kekaisaran Romawi. Mereka adalah Arthur, Lancelot, Bors, Tristan, Galahad, Dagonet, dan Gawain. Di hari yang sama mereka melihat rombongan pasukan Romawi pembawa seorang uskup yang dikirim langsung dari Roma untuk menunaikan tugasnya di Provinsi Britania. Dan di saat yang sama rombongan itu tiba-tiba diserang oleh kelompok suku Briton, yaitu suku asli pedalaman Inggris, dan menamakan mereka sebagai pasukan Woods.
Melihat kejadian itu, ketujuh kesatria sepakat untuk membantu konvoi karavan Romawi. Mereka berharap ini semua akan menjadi surat jalan kebebasan mereka di tanah perjuangan itu untuk bisa kembali ke kampung halamannya masing-masing. Hingga setelah beberapa saat pertempuran itu berlangsung, akhirnya Arthur bersama pasukannya berhasil melumpuhkan dan menggagalkan penyerangan itu. Kemudian dengan sigap mereka membawa uskup yang bernama Germanius ke benteng Hadrian. These are the great Sarmatian knights. Setelah semuanya sampai di sana, pada malam harinya Uskup Germanius mengadakan pertemuan tertutup dengan para kesatria itu untuk membahas surat kebebasan mereka. Di dalam aula itu Arthur mengundang uskup untuk duduk bersama di dalam meja bundar melingkar yang berarti kesetaraan. His Eminence, Bishop Nares. Walaupun uskup merasa keberatan untuk disamaratakan dengan para prajurit Sarmatian yang statusnya dianggap lebih rendah, hingga dia meminta untuk berbicara empat mata bersama Arthur sebagai pemimpin mereka. Discharge papers with safe conduct throughout the Roman Empire. I look forward to our reunion in Rome. I must have a word with your commander. Let's leave Roman business to Roman. We have no secrets. Tapi hal yang mengejutkan terjadi saat ternyata uskup meminta satu persyaratan terakhir kepada Arthur sebelum dia dan anak buahnya menerima surat kebebasan itu, yaitu meminta Arthur membawa anak buahnya untuk melakukan misi penyelamatan pada salah satu keluarga bangsawan Romawi yang kini berada dan terjebak di wilayah Inggris Utara. Walaupun Arthur sempat menolak dengan alasan semua ini dianggap sebagai misi bunuh diri, karena mereka harus memasuki wilayah musuh orang-orang Saxon, yaitu konfederasi suku-suku Jermanik yang bermigrasi ke Britania Raya dan harus melewati hutan yang dikuasai oleh suku Brighton sebagai suku asli pedalaman Inggris. Their papers will be waiting here the moment they return. Will you defy the Pope, Arthur? Rome? You ask this of my men on this day. Break it. And no Roman legion. Tapi atas perintah dari Kekaisaran Romawi, terlebih misi ini adalah syarat terakhir kebebasan mereka. Dengan terpaksa Arthur mengajak semua pasukannya untuk menjalankan tugas ini. Hingga keesokan harinya, di pagi itu mereka berangkat menuju utara. We have the word of Arthur. That is good enough. If it's a death from a Saxon hand that frightens you. Freedom we can embrace with honor. I'm a free man! I'm with you. Saat dalam perjalanan di dalam hutan itu, Arthur sudah merasakan keanehan. Dia meyakini bahwa saat itu pasukan Woods dari suku Brighton mulai melacak pergerakan mereka. Dan sesaat kemudian, kecurigaannya ternyata benar-benar terjadi. Mereka sempat dikepung oleh pasukan Woods, hingga semua kesatria Sarmatian mengira bahwa hari ini adalah hari kematian mereka. Tapi tanpa diduga tiba-tiba pasukan Woods seketika mengurungkan aksi pembantaian itu, kemudian membiarkan mereka pergi melewati daerah kekuasaannya. What are you waiting for?
Merlin doesn't want us dead. Devil ghosts! Sementara di tempat lain ternyata seluruh pasukan Saxon mulai bergerak ke selatan dengan tujuan untuk menyerbu kediaman bangsawan Romawi yang berada di wilayahnya. Namun di saat yang sama akhirnya Arthur bersama pasukannya lebih dulu sampai di tempat itu. Who are you? I am Arthur Castus. It is a wonder you have come. Tanpa buang waktu, dia langsung menemui bangsawan Romawi yang bernama Marius Honorius, juga anaknya yang bernama Alecto. Seketika mereka disuruh berkemas untuk meninggalkan kastil itu. Terlebih Tristan yang ditugaskan sebagai pelacak memberitahu bahwa pasukan Saxon kini semakin dekat. We leave as soon as you're packed. I refuse to leave. They have flanked us to the east. They're coming from the south, trying to cut off our escape. Tapi sesaat sebelum mereka pergi, Arthur dikejutkan dengan penemuan sebuah ruangan rahasia milik Marius yang ternyata di dalamnya terdapat orang-orang yang dihukum sebagai pendosa kepada Tuhan. Dan atas hal itu, Arthur memutuskan membebaskan mereka yang masih selamat, kemudian membawa mereka pergi bersama-sama. There was a man of God, not my God. You must not fear me. Saat itu pula Arthur menemukan seorang tawanan wanita yang bernama Guinevere. Dia adalah warga suku Brighton yang berhasil tertangkap dan sengaja ditahan karena menolak untuk meyakini ajaran Katolik Roma. Hingga singkat cerita mereka pun akhirnya berangkat meninggalkan tempat itu. Di tengah perjalanan, Arthur dan Guinevere terlihat sangat dekat, membuat Lancelot merasa cemburu karena ternyata dia juga menyukai gadis itu. Di saat itu pula Guinevere terus berusaha mengungkit jati diri Arthur yang masih mempunyai darah keturunan Inggris dan meyakinkannya bahwa dia adalah seorang ksatria Pulau Britania dan tak layak menjadi ksatria Romawi. It is a beautiful country, is it not? And where do you come from that compares? The Black Sea. Tak lama setelah itu Tristan kembali memberikan informasi bahwa dia berhasil melacak pergerakan pasukan Saxon yang mulai mengepung dan berinisiatif untuk mencegat jalan pulang mereka. Hingga Arthur memutuskan untuk mengambil jalan memutar melewati jalur timur dan bisa kembali ke benteng Hadrian di selatan. Dalam dinginnya salju di malam itu, mereka memutuskan untuk berkemah dan beristirahat di sebuah hutan pedalaman. Dan di saat yang sama, Arthur melihat Guinevere berjalan menuju gelapnya rimbun pepohonan. Kemudian hal mengejutkan terjadi saat dia bertemu dengan kepala suku Brighton yang bernama Merlin yang selama ini membuntutinya. You betrayed me. Ternyata skenario pertemuan mereka ini sudah direncanakan jauh-jauh hari karena suku Brighton meyakini bahwa Arthur adalah sosok ksatria yang akan menjadi pahlawan bagi kelompoknya untuk mendapatkan kebebasan di tanah Britania Raya. Terlebih saat mereka mengetahui kelebihan Arthur yang mampu mencabut sebuah pedang bernama Excalibur yang menancap pada batu nisan milik mendiang ayahnya saat tragedi penyerbuan suku Brighton ke benteng Hadrian. Shall I help you remember? An attack on a village. Please! Let loose your sword! I did not wish her dead. She was of our blood. My men are strong, but they have need of a true leader. Why do you think I spared you in the forest?
Arthur dan Guinevere sepakat untuk tetap merahasiakan pertemuan di malam itu. Kemudian keesokan harinya, mereka pun kembali melanjutkan perjalanan menyusuri jalur timur yang antah berantah. Walaupun di tempat lain, pasukan Saxon berhasil melacak mereka dan langsung menyuruh sebagian pasukannya untuk mengejar ke jalur timur. I found tracks coming from the south. Burn every village, kill everybody. Take your men east. Hunt them down. Cut off their retreat to the south. Burn it all. Ketegangan sempat terjadi saat rombongan Arthur sedang beristirahat. Saat itu Marius berencana melakukan sabotase. Dia menyuruh pasukannya untuk membunuh Dagonet dan semua kesatria Sarmatian yang dianggap memiliki strata yang rendah. Dalam situasi ketegangan itu, Marius meminta mereka untuk menyerah dan mengancam akan membunuh seorang anak suku Brighton yang sebelumnya menjadi tawanan. Tapi tanpa pikir panjang, akhirnya Guinevere melakukan tindakan yang sangat tegas dengan membunuh Marius bangsawan Romawi itu. Your hands seem to be better. Down! Here! Put down your weapons. Do we have a problem? Do it now! Here! Setelah kejadian itu, singkat cerita pasukan Arthur bersama semua pengikutnya melewati sebuah danau beku yang dikelilingi lembah bebatuan. Di saat itu pula mereka berhasil dikejar oleh pasukan Saxon yang dipimpin oleh Cynric, anak pimpinan tertinggi, dan ternyata mereka sudah mampu menciptakan senjata crossbow. Atas situasi itu, Arthur memutuskan untuk menyuruh semua pengikutnya supaya terus melanjutkan perjalanan. Sementara dia bersama Guinevere dan kesatria Sarmatian yang lainnya sepakat untuk menghambat laju mereka dengan melakukan perlawanan di atas danau itu. Pasukan Saxon pertama kali menyerang dengan melontarkan crossbow mereka, walaupun ternyata daya jangkaunya lebih rendah dibanding busur panah rakitan Guinevere yang menjadi senjata rahasia suku Brighton. Don't worry, I won't let them rape you. Arthur langsung memerintahkan semuanya untuk melontarkan anak panah ke sisi kiri dan kanan pasukan Saxon, supaya mereka bergerak ke tengah dan bertumpu pada satu titik. Semua itu diharapkan supaya lapisan es danau beku itu tak kuat menahan beban hingga akhirnya pecah. Akhirnya di saat yang sama Dagonet memutuskan untuk memecahkan lapisan es tersebut supaya bisa menenggelamkan semua pasukan Saxon yang kini terjebak di tengah danau beku. Walaupun Dagonet terus diserang dengan tembakan anak panah dan akhirnya dia pun meninggal. Pasukan Saxon yang menyadari kekalahan itu langsung memutuskan untuk mundur dan kembali bergabung dengan pasukan inti. Kemudian mendengar hal itu, seorang Cerdic atau pemimpin Anglo-Saxon memutuskan untuk melakukan penyerangan secara besar-besaran terhadap benteng Romawi yang berada di lembah Baden. You're second in charge now. Singkat cerita, Arthur telah berhasil menyelesaikan misinya untuk menyelamatkan keluarga bangsawan Romawi di utara Inggris. Dan atas hal itu, Uskup Germanius langsung menepati janjinya untuk memberikan surat pembebasan mereka demi melepaskan diri dari belenggu kekaisaran Romawi. Bishop Germanus, friend of my...
Was. He's dead. Walaupun para kesatria Sarmatian saat itu merasakan kecewa yang sangat mendalam karena mereka telah kehilangan salah seorang sahabatnya yang gugur di medan pertempuran hanya demi setitik kepentingan Romawi, mereka merasa sakit hati karena harus rela menguburkan Degenet di tanah asing yang jauh dari tempat kelahirannya. We'll be along soon. Goodbye, old friend. Sesaat setelah prosesi pemakaman itu, pada malam harinya semua orang yang berada di benteng Hadrian seketika terkejut saat melihat ribuan pasukan Saxon yang ternyata telah berhasil sampai di depan tembok perbatasan. Dari sana Arthur sebagai pemimpin tertinggi legiun itu kembali dirundung kebingungan yang mendalam hingga dia memutuskan untuk mengakhiri hubungan kerjasamanya dengan para kesatria Sarmatian karena dia tak ingin melibatkan mereka dalam pertempuran selanjutnya dan menginginkan mereka pulang ke kampung halamannya dengan selamat. Only certain death awaits you here, Arthur! You who know me best of all. Kemudian pada malam itu Arthur melakukan kesepakatan rahasia dengan Guinevere dan membiarkan dia pulang ke tempat asalnya bersama suku Brighton. Hingga singkat cerita di pagi itu Arthur memerintahkan semua orang yang berada di benteng Hadrian untuk melarikan diri menuju Roma. Sementara dia memutuskan untuk mempertahankan benteng itu walau hanya seorang diri. Di atas bukit lembah Badon dia seakan memberikan salam perpisahan kepada para kesatria Sarmatian yang tersisa. Karena memang momen kebebasan ini telah lama mereka dambakan untuk bisa kembali pulang ke tanah kelahirannya. Artorias! Di tempat lain di tepi hutan, ternyata Guinevere telah bergabung bersama pasukan suku Brighton dan faktanya, mereka sepakat untuk membantu Arthur menghadapi pasukan Saxon dalam pertempuran berdarah ini. Kemudian kejadian mengejutkan selanjutnya terjadi saat semua kuda yang ditunggangi kelima kesatria Sarmatian seakan berontak dan menginginkan mereka kembali untuk membantu Arthur dalam pertempuran itu. Hingga akhirnya Lancelot bersama yang lainnya sepakat untuk mengikuti kata hati mereka. Cerdic yang menjadi pemimpin tertinggi pasukan Saxon itu sempat mengadakan pertemuan dengan Arthur untuk membahas gencatan senjata dan menawarkan penyerahan dirinya. Tapi dengan tegas Arthur menolak dan memilih untuk melakukan perang walau sampai titik darah penghabisan. I fight for a cause beyond Rome's or your understanding. Speak your terms, Saxon. Wherever I go on this wretched island, I hear your name. It will be the last thing you see on this earth. And it would be good for you to mark my face, Saxon. Atas hal itu, pimpinan Saxon langsung memerintahkan satu regu pasukannya untuk maju dan memasuki tembok perbatasan benteng Hadrian. Tapi betapa terkejutnya mereka saat mengetahui di dalam sana ternyata tak ada siapa-siapa. Seketika itu pasukan suku Brighton langsung melakukan tugasnya. Mereka melontarkan anak panah ke arah kerumunan pasukan Saxon. Hingga dengan mudahnya Arthur bersama rekan pasukan Sarmatian yang lainnya menghabisi mereka.
Jeritan kekalahan pasukan Saxon itu akhirnya terdengar oleh pemimpin mereka dari luar benteng, hingga mereka mengira bahwa di dalam benteng itu terdapat pasukan Romawi dengan jumlah kekuatan yang sangat hebat. Dia memutuskan untuk memerintahkan seluruh pasukannya maju dan memasuki benteng tersebut dengan kekuatan penuh. Dan hal yang sama kembali terjadi saat mereka merasa heran, karena di dalam benteng itu hanya terlihat lahan kosong dengan tumpukan jerami. Kemudian saat mereka diperintahkan untuk bergerak menuju benteng utama, dengan segera Arthur memerintahkan pasukan Brighton untuk kembali melakukan aksinya dengan melontarkan panah api ke arah pasukan Saxon yang terkepung di antara jebakan minyak. Dan saat situasi kekacauan itu terjadi, Arthur bersama kelima kesatria Sarmatian yang lainnya sepakat untuk menyerang pasukan Saxon yang mulai panik. Kemudian pasukan suku Brighton juga turut maju untuk turun ke medan pertempuran demi bisa membantu Arthur. Di tempat lain di tepi hutan, pasukan suku Brighton terus menggempur pasukan Saxon dengan melontarkan meriam batu menggunakan trebuchet. Hal itu berhasil menyulitkan pergerakan musuh karena mereka terjebak dalam posisi terpencar. Walaupun di tengah pertempuran itu, tiba-tiba Tristan berinisiatif untuk mencari pemimpin Saxon dan berniat untuk bertarung dengannya. Walaupun dari segi kekuatan dan keterampilan permainan pedang, akhirnya Tristan mengalami kekalahan dalam pertarungan 1 lawan 1 tersebut. Sementara Guinevere harus berhadapan dengan Cynric yang sangat tangguh. Hingga saat Lancelot melihat kejadian itu, dengan segera dia langsung berusaha menyelamatkan Guinevere yang dalam keadaan terpojok. Mereka pun langsung melakukan pertarungan 1 lawan 1. Hingga dengan sisa-sisa tenaga yang dimilikinya, akhirnya Lancelot dan Cynric harus meregang nyawa. Arthur yang melihat situasi itu langsung memutuskan untuk mempercepat pertempuran ini. Dia langsung mencari Cerdic, pemimpin tertinggi Saxon, untuk melakukan duel 1 lawan 1. Dengan menggunakan pedang Excalibur milik mendiang ayahnya yang melegenda itu, akhirnya Arthur berhasil membunuh panglima musuh.
Bersama kejadian itu, akhirnya pertempuran pun berakhir dengan kemenangan untuk pihak Arthur bersama suku Brighton yang menjadi aliansinya. Namun hal yang paling menyedihkan terjadi saat mereka harus menerima kenyataan atas kematian Tristan dan Lancelot. Sebagai penghormatan, Arthur mengabulkan permintaan Lancelot untuk membakar jasadnya jika dia gugur dan melemparkan abunya ke arah timur dengan harapan bisa sampai ke tanah kelahirannya. Hingga singkat cerita akhirnya Arthur dan Guinevere resmi menikah. Our people are one. Arthur, Guinevere. Now I'm really gonna have to marry your mother. Dalam prosesi pernikahan itu, semua rakyat suku Brighton serta para kesatria Sarmatian yang tersisa memutuskan untuk tetap tinggal di Pulau Britania. Mereka juga sepakat untuk menobatkan Arthur sebagai raja baru yang bisa memimpin mereka di tanah Inggris menuju sebuah kemerdekaan dan kehidupan yang lebih baik. Hingga dengan ini pula, film ini akhirnya King Arthur! tamat. Sekian yang bisa kami persembahkan dalam alur film kali ini. Semoga bisa menghibur sobat semuanya. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan. Sampai jumpa lagi di alur film berikutnya.